Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang angkatan 2019. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai aplikasi Mendeley. Nah, dalam video ini ada 4 pembahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama, mengenai apa itu Mendeley. Yang kedua, cara penginstalan aplikasi Mendeley. Yang ketiga, teknik pensitasian. Dan yang terakhir, teknik parafrase. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Apa itu Mendeley? Mendeley itu merupakan salah satu aplikasi atau piranti lunak yang dapat memudahkan penggunanya dalam mengolah database ilmiah. Dapat berupa e-book, skripsi, jurnal, maupun referensi lainnya. Dan juga membantu menemukan data penelitian yang berkolaborasi secara online. Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Mendeley menggabungkan Mendeley Desktop, perangkat lunak manajemen referensi dan PDF, dengan Mendeley Android dan iOS, dan Mendeley Web, jejaring sosial peneliti. Yang merupakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan publikasi modern terbesar di dunia, yaitu Elsevier. Kantor pusat Elsevier berada di Amsterdam. Dalam bidang penelitian, Mendeley juga dapat membantu peneliti dalam hal-hal di bawah ini. Nah, sebelumnya kan Mendeley bisa membantu peneliti dalam hal-hal seperti yang pertama ada merencanakan penelitian, yaitu mencari penelitian, mengorganisir penelitian, serta membaca dan sekaligus menyimpan koleksi penelitian. Dan yang kedua itu ada mengidentifikasi kolaborator atau partner itu sendiri. Ketiga adalah menulis proposal, hibah, dan penelitian, yaitu melakukan kompilasi daftar pustaka, mengorganisir referensi, serta melakukan penulisan sitasi. Yang keempat adalah memberikan penghargaan kepada penulis. Mengirim disertasi untuk dilakukan tinjauan atau review, yaitu membuat kelompok privasi, mengundang advisor dan reviewers, serta mengelola komentar dan reviewers. 6. Kolaborasi dalam tim penelitian atau laboratorium. 7. Mempromosikan diri sendiri atau proyek penelitian. Fungsi Mendeley adalah untuk membuat daftar pustaka dengan mudah dalam menyusun karya tulis ilmiah. Tujuannya menyangkut etika penulisan sebagai bentuk penghargaan terhadap penulis lain. Maka dalam karya tulisnya harus cantumkan nama pengarang atau nama penulis yang disitasi. Tujuan lainnya adalah untuk menunjukkan kepada pembaca landasan yang dipakai dalam menganalisis, menarasikan, dan menyimpulkan suatu masalah. Pada akhirnya, pembaca dapat memperoleh pedoman untuk mempelajari materi yang sedang dipelajarinya. Keunggulan Mendeley adalah karya ilmiah yang kita unggah di Mendeley secara otomatis dapat diurutkan baik menurut penulis, judul, tahun, dan penerbit. Kita dapat mencari tulisan tidak hanya dalam satu jurnal, tetapi dapat di seluruh buku, jurnal, atau program yang mengandung kata kunci yang kita cari. Setiap file yang kita masukkan ke dalam program Mendeley ini dapat kita ketahui detailnya secara otomatis dan lengkap tanpa harus menambahkannya satu persatu. Detail-detail tersebut antara lain tipe file, judul, halaman, volume, abstrak, tahun, URL asal, dan lain sebagainya. Selain itu, detail dari file yang kita masukkan tadi dapat kita edit sesuai keinginan kita. Terhubung secara online dengan website. Jadi bagi kita yang memiliki akun Mendeley di internet, dapat disinkronkan dengan file yang ada di komputer kita. Dan sewaktu-waktu dapat mengakses dimanapun dan kapanpun asal ada jaringan internet. Dengan fasilitas web importer, kita dapat menambahkan file ke Mendeley tanpa mengunduhnya. Kekurangan Mendeley Desktop akan mengupload semua file yang berada di harddisk lokal ke website Mendeley. Hal ini akan bermasalah dengan hak akses pada file-file tersebut, terlebih jika file tersebut didapatkan dari jurnal berbayar seperti IEEE, Science Direct, dan Springer.
Restore hanya berlaku untuk satu komputer yang sama dalam satu instalasi yang sama. Nah, jika berbeda komputer, maka Mendeley akan menolak dan meminta untuk login kembali ke website untuk melakukan sinkronisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana tata cara mendownload Mendeley dan menginstal ke dalam Microsoft Word. Pertama, kita klik link yang ada di layar tersebut. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, kita klik download Mendeley Desktop for Windows. Kita tunggu proses mendownloadnya sampai selesai. Setelah terdownload, kita buka filenya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik next. Kemudian I agree. Kemudian next lagi. Kemudian klik install. Kita tunggu sampai proses penginstalan selesai. Kita klik finish. Jangan lupa klik run Mendeley desktop. Nah, akan muncul tampilan login seperti ini. Kalau sudah mempunyai akun, kita bisa langsung login, tapi kalau belum, kita klik di register kalau belum mempunyai akun. Karena kami sudah mempunyai akun, maka kami otomatis terlogin. Kita masukkan email dan password. Kemudian centang stay sign in. Dan klik sign in. Kemudian kita klik bagian citation for Microsoft Word. Nah, itu kita klik install now. Nah, sekarang Mendeley sudah terinstall ke dalam Microsoft Word. Kita cek Microsoft Word-nya. Pilih blank dokumen. Jika benar, maka di menu reference akan muncul tampilan Mendeley. Karena penginstalannya telah benar, maka akan muncul tampilan Mendeley pada Microsoft Word. Untuk cara penggunaan selanjutnya akan dilakukan oleh kelompok selanjutnya. Terima kasih. Baik semuanya, kami di sini akan menjelaskan teknik citasi menggunakan software atau program Mendeley. Nah, langkah pertama, teman-teman bisa mencari jurnal ataupun artikel yang teman-teman butuhkan dari berbagai sumber atau berbagai web. Misalnya, menggunakan Science Direct, Google Scholar, ataupun yang lainnya. Nah, di sini kita contohkan menggunakan Google Scholar ya. Kita buka dulu Google Scholar-nya. Kemudian kita cari karya mana yang akan kita citasi. Contohnya kita mencari karya mahasiswa teknik kimia. Nah, lalu kita pilih salah satu karyanya. Misalnya kita ambil, program simulasi Aspen HISIS bagi mahasiswa teknik kimia di semester awal. Setelah memilih karya mana yang akan kita citasi, lalu kita download file yang akan kita citasi tersebut. Dengan memilih pilihan PDF dari osf.io, lalu kita download filenya. Jika memang file tersebut berbayar atau memerlukan akun untuk mendapatkan akses dari file tersebut, silakan mencari alternatif untuk mendapatkan file tersebut, atau dengan mengganti file yang akan kita citasi tersebut.
Setelah mendownload file atau karyanya, kita bisa langsung membuka Microsoft Word. Nah, pastikan di sini Microsoft-nya sudah terinstall plugin Mendeley ya. Nah, lalu setelah itu kita pilih Reborn Reference, lalu pilih Open Mendeley untuk memasukkan karya yang akan kita citasi ke Mendeley Desktop. Nah, jika teman-teman di sini masih belum memiliki akun Mendeley, bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Untuk memasukkan file karyanya, bisa dengan memilih icon di atas tulisan Add. Setelah itu, bisa kita pilih file PDF atau Word dari karya yang akan kita citasi. Setelah kita memilih file yang akan kita citasi, lalu pilih Open. Dan file PDF atau Word yang akan kita citasi sudah masuk ke aplikasi Mendeley Desktop. Beberapa karya sebenarnya sudah berisi atau memuat informasi yang dibutuhkan di dalam teknik citasi. Sebagai contoh, di dalam karya analisis hubungan antara daring dan revolusi industri di dalam penerapan ilmu keteknikan. Mulai dari tipe karya, nama jurnal, abstrak, tahun terbit, hingga doenya pun sudah ada di dalamnya. Tetapi, pada beberapa kasus seperti pada file program simulasi Aspen HiSys, bagi mahasiswa teknik kimia di semester awal tidak memiliki informasi yang dibutuhkan. Sehingga kita harus melakukan manual setting pada Mendeley, mulai dari tipe, judul, author, hingga DOI atau DOI file tersebut. Baik, sekarang kita akan coba untuk melakukan manual setting Mendeley pada file ini. Untuk tipenya, kita memilih Conference Proceeding. Lalu, kita masukkan judulnya Program Simulasi Aspen HiSys bagi mahasiswa teknik kimia di semester awal. Lalu, kita masukkan nama autor. Untuk nama autor, itu dimulai dari nama belakang, baru diikuti nama depan. Untuk berbagai informasi tambahan yang diperlukan untuk Mendeley, bisa didapatkan melalui Google Scholar. Seperti informasi untuk judul proceeding, bisa didapatkan dari sini. Lalu, informasi mengenai tahun terbit dan halaman bisa didapatkan dari sini. Untuk informasi selanjutnya yang dibutuhkan seperti abstrak bisa dengan mengcopy paste dari PDF atau Word-nya. Lalu untuk informasi kota dan publisher bisa diisi dengan melihat serta membuka filenya. Untuk DOI bisa dengan melihat pada keterangan yang sudah tersedia di Google Scholar. Setelah semua lengkap, kita buka di Word untuk melakukan citasi dokumennya. Kita sudah menemukan letaknya, kemudian pilih insert station, dan setelah itu ketik keyword dari artikel yang akan kita gunakan, bisa dengan menulis nama autor seperti Sutardi atau dengan judul program simulasi, lalu tekan OK dan kita selesai di bagian citasi. Lalu untuk bagian daftar pustaka, dari artikel yang telah kita gunakan atau citasi yang telah kita gunakan, kita hanya perlu mengklik Insert Bibliografi, kemudian seluruh citasi yang telah kita gunakan dalam artikel sebelumnya, yaitu penggunaan program Aspen HiSys bagi mahasiswa teknik kimia di semester awal, akan langsung terdata di bagian halaman daftar pustaka. Untuk mengubah style atau gaya penulisan dari teknik citasi menggunakan Mendeley, kita hanya perlu melakukan klik pada bagian citasi, kemudian ubah style sesuai dengan yang kita inginkan. Mulai dari Modern Language Association, American Psychological Association, hingga IEEE dapat kita pilih sesuai keinginan. Setelah memilih gaya penulisan, maka citasi dan bibliografi pada daftar pustaka akan secara otomatis terganti sesuai dengan gaya penulisan yang kita inginkan. Demikianlah pemaparan mengenai teknik citasi atau cara mencitasi menggunakan aplikasi Mendeley Desktop pada Microsoft Word. Parafrase merupakan teknik pengubah bentuk kalimat dari kutipan.
Aplikasi Mendeley yang berisi file-file PDF dapat dijadikan kutipan kalimat, akan tetapi harus diparafrasekan terlebih dahulu. Terdapat beberapa poin penting diantaranya yaitu membaca kutipan aslinya terlebih dahulu dan pahami secara perlahan agar dapat mengetahui maknanya dan cari kata kuncinya. Penting adalah maknanya, bukan dari bahasa itu sendiri. Lalu kita bisa berparafrase dengan cara menggantikan kata-katanya dengan bahasa kita sendiri, namun tidak mengubah makna. Parafrase dapat memperpendek kalimat, mengubah bentuk aktif menjadi pasif, kata sifat menjadi keterangan, dan sebagainya. Akan tetapi, sumber tetap dicantumkan citasinya. Kemudian, cara membuat anotasi di Mendeley untuk teknik parafrase. Nah, anotasi merupakan cara memberi komentar file PDF di Mendeley untuk parafrase supaya naskah yang diambil itu tidak terkena plagiat. Langkah pertama, lihat judul dari artikel atau sumber lainnya yang akan kita kutip. Apakah sesuai dengan kata kunci pada naskah yang akan kita buat? Dan untuk referensi dimuat dari 80% artikel dan sisanya dari sumber lain seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Yang kedua yaitu buka PDF yang naskahnya akan dikutip ke dalam Mendeley. Lalu di blok kalimatnya masuk ke gambar tulisan, klik Note, lalu di highlight dan enter, dan diklik di ujung kalimatnya untuk mengedit. Langkah yang ketiga yaitu bintangi PDF-nya, di copy lalu dipaste di Word. Cara membuat parafrase di Mendeley. File PDF di Mendeley merah, copy naskah, lalu dipaste ke Word. Jika naskahnya berbahasa Inggris, bisa diterjemahkan terlebih dahulu di Google Translate, lalu di copy paste ke Word. Mengganti kata untuk parafrase suatu bentuk kalimat bisa diambil dari Kamus Thesaurus Bahasa Indonesia secara online dengan teknik sinonim, lalu dibandingkan hasil dengan naskah yang asli. Jangan lupa masukkan citasinya untuk mendapatkan kata parafrase yang lebih baik. Dapat lakukan dengan 3 kali parafrase. Anotasi bibliografi merupakan bentuk tulisan yang memaparkan kajian atau ringkasan singkat dari beberapa buku atau artikel jurnal. Fungsi dari anotasi bibliografi sebagai pelengkap sebuah catatan yang bertujuan untuk memudahkan seorang pembaca yang ingin secara detail mengetahui kelanjutan dari referensi yang terdapat pada tulisan. Adapun fungsi dari teknik parafrase yaitu menghindari terjadinya plagiarisme. Yang kedua, menghilangkan kata-kata yang kurang diperlukan atau tidak penting. Yang ketiga, mempermudah penulis membuat kutipan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh dari anotasi. Hampir di semua anotasi memiliki istilah yang digunakan, tetapi hal ini dapat membantu penulis yang tidak berpengalaman untuk mengarahkan pikiran mereka ke arah yang lebih benar, tetapi juga tidak menyimpang dari tujuan utama. Untuk mengatasi hal ini dengan lebih mudah, pilihlah beberapa istilah yang sesuai dengan pemahaman kalian, yang akan menjadi tambahan bagus untuk mendeskripsikan poin utama dengan lebih baik dan lebih benar. Contohnya, penelitian ini ditunjukkan untuk bla 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 bla, atau bisa dengan artikel ini akan menarik bagi mereka yang bla 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 bla, atau bisa dengan tujuan utamanya adalah bla 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 bla, dan seterusnya. Jadi intinya, cobalah untuk tidak mengganti anotasi yang sudah pendek dengan deskripsi standar, tetapi akan lebih baik untuk mengulanginya dengan cara yang baru, dan itu akan lebih menarik pada artikel kalian nantinya. Dampak negatif yang dapat timbul ketika kita mengambil suatu informasi dari sebuah jurnal ataupun buku ataupun sumber lainnya dan tidak melakukan parafrase akan menimbulkan plagiasi. Dan berikut adalah tips-tipsnya untuk menghindari agar tidak terjadinya plagiasi. Yang pertama, baca keseluruhan teks secara menyeluruh dan ambil intisarinya aja. Kemudian setelah mengambil intisari, bentuk kembali kalimat yang diinginkan dengan menggunakan kalimat sendiri. Dan setelah kalimat itu terbentuk, maka bandingkan dengan kata-kata yang terdapat dalam informasi tersebut. Apakah kata-kata tersebut masih sama ataupun sudah berbeda? Jika masih sama, maka diperlukan kata-kata lain agar menghindari plagiasi tersebut.
Hai, perkenalkan nama saya Christine Valentina Sinaputar. Di sini saya akan menampilkan cara atau langkah-langkah untuk teknik anotasi di Mendeley. Pertama-tama kita buka aplikasinya. Yang kedua, kita add file. Kita pilih file yang akan kita kutip. Selanjutnya, kita klik file yang akan kita kutip. Klik open file. File yang akan saya kutip atau kalimatnya yaitu pemanfaatan mikroorganisme sebagai probiotik untuk meningkatkan produksi ternak di Indonesia. Saya akan mengambil contoh pada kalimat ini. Kita sorot dari kiri ke kanan, lalu kita klik highlight, kita klik lagi copy text. Nah, kalimat yang akan kita kutip ini kita pindahkan ke sini. Contohnya ya. Klik pas. Sudah jadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya adalah Al-Ghifari Marendra Fadrin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik parafrase untuk Mendeley ya. Jadi pertama-tama saya sudah mempunyai contoh jurnal dari Hamad ya, pengaruh umur status aksen atau bakteri linu terhadap produksi nada de coco. Nah, awal-awal parafrase itu merupakan teknik untuk mengambil kutipan dari jurnal orang, tetapi bahasanya seperti kita ubah sendiri. Jadi pertama-tama kita harus mengerti dulu apa yang mau kita cari. Terus kalau sudah menemukan yang sekiranya berhubungan sama artikel yang kita buat, kita harus memahami dulu, memahami apa maksud dari tulisan yang ditulis ini semua penulisnya, terus baru kita ubah ke bahasa kita sendiri yang pembahasannya itu tetap ada di tulisan kita itu. Maksudnya intinya masih ada di kalimat yang sudah kita ubah. Saya bakal mengambil contoh ini. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan jumlah bakteri dalam status selama umur penyimpanan 0 sampai 19 hari sebanyak 1,37 kali 10 pangkat 9 sampai 2,02 sampai 10 pangkat 9 sel per mililiter. Nah, lalu kita highlight dan di sini kita ubah setelah misalkan ini hasil penelitian ini ya, jadi kita ubah jadi hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan jumlah bakteri bla 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 bla. Nah, karena ini sudah kita highlight dan selanjutnya kita bintang dan kasih ini sebagai penanda ini sudah dibaca dan sudah diubrakau abrik. Maksudnya ini sudah diambil kutipannya dari jurnal ini. Lalu
kita akan ke Microsoft Word. Jadi untuk memasukkan kutipannya ini sebagai contoh doang ya. Jadi tadi kita salin dulu tadi yang ini, copy, terus kita masukkan ke Word-nya, paste. Nah, lalu jika sudah seperti ini, kita pencet insert citation dan nanti akan ada citasinya. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah, nanti kita bisa insert bibliografi untuk menunjukkan daftar pustaka dan linknya. Nah, nanti munculnya seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini manfaatnya itu agar kita tidak terkena plagiatisme, tapi kekurangannya itu kalau kita nggak ahli dalam mengubah kata-kata, ini akan menjadi sulit bagi kita sendiri ya. Jadi hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.